Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzil qail. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Marilah kita selalu manjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sampai detik ini kita masih dikasih kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, lahir dan batin. Dan semoga saudara kita yang lagi sakit, teman kita yang sedang sakit, cepat dikasih kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita sadar bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini mendambakan yang namanya kebaikan dan kebahagiaan. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semua mendambakan kebaikan dan kebahagiaan. Tak seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya sengsara. Bukankah begitu kawan? Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ketahuilah saudara, bahwa kebaikan dan kebahagiaan itu ada di dalam keihsanan dan ketakwaan. Kebaikan dan kebahagiaan itu terletak pada ihsan dan takwa. Lalu bagaimana menurut Anda? Bagaimana pendapat antum? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kebaikan dan kebahagiaan terletak dari banyaknya uang yang kita punya? Apakah kebaikan dan kebahagiaan terletak karena kita punya istri yang cantik dan lain sebagainya? Mungkin menurut Anda kebaikan dan kebahagiaan terletak pada kekayaan, rumah megah, mobil mewah, jabatan tinggi dan lain sebagainya. Semua itu hak Anda. Hak Anda berpendapat seperti apa. Hak Anda punya pola pikir seperti apa. Hak Anda punya pola rasa seperti apa. Hak Anda punya keyakinan seperti apa. Akan tetapi saudara, jika memang benar kebaikan dan kebahagiaan itu terletak pada kekayaan, rumah megah, mobil mewah, jabatan tinggi dan lain sebagainya, lalu kenapa ada orang kaya yang menjadi pecandu narkoba, bahkan pindah agama dan lain sebagainya? Jika memang benar kebaikan dan kebahagiaan terletak karena kita punya istri yang cantik, lalu kenapa ada artis yang terjerat narkoba, bahkan pindah agama dan lain sebagainya? Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahal azim. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sudah sering kita dengar, dunia ini seperti fata morgana, begitulah kenyataannya. Kebahagiaan datang tak mungkin selamanya. Kesedihan menimpa pasti hanya sementara. Itulah dunia. Susah senang silih berganti. Suka duka pasti mewarnai perjalanan hidup kita. Itulah dunia. Dunia tak seindah surga. Bukankah begitu kawan? Bahkan terkadang semua yang terjadi hanyalah sekedar ujian dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jal Dzul Jalali wal Ikram. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kenapa ada orang kaya terjerat narkoba? Kenapa ada pejabat masih korupsi dan lain sebagainya? Karena di dalam jiwa-jiwa mereka belum ada yang namanya keihsanan dan ketakwaan. Karena di dalam jiwa-jiwa mereka belum tertanam ihsan dan takwa. Dan mereka tak mau menggunakan kekayaannya sebagai sarana agar semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tak mau menjadikan kekayaannya sebagai wasilah yang menjembatani kehidupan dunianya menuju keberkahan hidup di akhiratnya.
Maka sesuai dengan sabda Nabi, ad-dunya summun qatilun. Dunia bisa jadi racun yang mematikan. Begitulah jika tak bisa mengaplikasikan dengan benar, tujuannya adalah nafsu dan kepuasan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kenapa yang fakir miskin sampai menjual harga dirinya, menjual agamanya, mencuri, merampok dan lain sebagainya? Karena di dalam jiwa-jiwa mereka belum tertanam keihsanan dan ketakwaan. Maka wajar jika ada sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufra, banyak kefakiran akan membawa pada kekufuran. Banyak kefakiran akan membawa pada kekufuran. Tapi ini berlaku bagi jiwa-jiwa yang belum tertanam keihsanan dan ketakwaan. Ini berlaku bagi jiwa-jiwa yang belum melekat yang namanya ihsan dan takwa. Akan tetapi, bagi jiwa-jiwa yang telah melekat yang namanya ihsan dan takwa, bagi jiwa-jiwa yang telah tertanam keihsanan dan ketakwaan, yang tersirat di dalam jiwanya adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadal fakru ayyakuna waliya, banyak kefakiran akan membawa pada kewalian. Begitulah jiwa-jiwa yang benar-benar ihsan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan saya hamba yang miskin. Jadikan saya orang miskin, ya Allah. Begitulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kekayaan tidak menjamin akan membawa pada kebaikan dan kebahagiaan. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kenapa ada orang yang rajin salat tapi masih jahat? Kenapa ada kiai berani menghamili santrinya dan lain sebagainya? Karena di dalam jiwa-jiwa mereka belum ada yang namanya keihsanan dan ketakwaan. Karena di dalam jiwa-jiwa mereka belum melekat yang namanya ihsan dan takwa. Maka sesuai dengan sabda Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya sambil menepuk dada. Takwa itu ada di dalam dada. At-taqwa fis sudur. Takwa itu ada di dalam dada. Begitulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam ayyuhal ikhwan. Ketahuilah saudara, bahwa kebaikan dan kebahagiaan itu ada di dalam keihsanan dan ketakwaan. Kebaikan dan kebahagiaan itu terletak pada ihsan dan takwa. Jika kalian tak punya pola pikir yang seperti itu, jika kalian tak punya pola rasa seperti itu, jika kalian tak punya keyakinan yang seperti itu artinya kalian belum pernah merasakan nikmatnya iman. Itu artinya kalian belum pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Itu artinya kalian belum pernah merasakan nikmatnya hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mengartikan bahwa jiwa kalian adalah jiwa yang bermasalah, jiwa yang berpenyakit, jiwa yang penuh noda. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yajidu abdun halawatul imani hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud. Artinya, seorang hamba tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan menimpanya tidak akan meleset.
Demikian pula, dia meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya pasti tidak akan menimpanya. Ada seorang ulama sufi menyatakan, jika ibadahmu belum mampu menjadikan kamu memiliki ketenangan hati, jika ibadahmu belum mampu menjadikan kamu memiliki ketenangan hati, maka periksalah. Jangan-jangan kamu tidak beribadah menyembah Tuhan, melainkan menyembah ibadahmu sendiri. Na'udzubillah. Karena ibadah yang benar dan ikhlas pasti menjadikan jiwa tenang dan menenangkan. Subhanallah. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sering kita dengar sebuah ayat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan nyaman. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 138. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, hadza kata Allah, hadza Al-Quran ini, bayanun, sebagai penjelasan, linnas, untuk seluruh umat manusia, wahudan, dan sebagai petunjuk, wa mau'izatun, dan sebagai mau'izah, pelajaran, nasihat, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu, kata Allah, wala tahinu, janganlah lemah kalian. Wala tahzanu, janganlah sedih kalian. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian punya derajat tinggi di mata Allah. Kalian punya derajat tinggi di sisi Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada kitab Allah Al-Quran, maka kita tidak boleh menjadi manusia yang berjiwa lemah. Kita tidak boleh menjadi manusia yang berjiwa mudah sedih, mudah galau, mudah putus asa, dan lain sebagainya. Karena Allah telah memberi Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk, sebagai penerang dalam menjalani kehidupan dunia yang sefana ini. Dunia yang hanya sementara. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sering kita dengar sebuah ayat dari para da'i, para ustadz, para ulama, dan lain sebagainya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Karena jika kita mati dalam tidak keadaan muslim, maka kita masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga menyatakan di ayat yang lain, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberi ilmu kepada kalian. Takutlah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberi cahaya pada jiwa kalian. Maka apabila hatimu gelap gulita, hatimu gundah gulana,
yang harus Anda lakukan adalah tidak lain kecuali meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Wasiat untuk bertakwa itu memang sering disampaikan sebagai sarana pengingat kita agar selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita tanamkan di dalam diri, bukan hanya di saat kita salat. Akan tetapi takwa itu harus selalu ada dimanapun kita berada dan dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Takwa itu harus selalu ada dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Ketakwaan adalah bukti kesalehan hidup. Ketakwaan adalah bukti kebenaran hidup. Dengan memiliki ketakwaan kita mampu menuntun diri kita dan memelihara hidup kita. Dengan memiliki ketakwaan kita mampu menuntun diri kita dan memelihara hidup kita agar lebih baik setiap harinya. Ketakwaan juga bisa membuat selalu terjaga untuk tetap taat melaksanakan segala perintah yang telah Allah anjurkan dan tetap teguh untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa adalah hal yang paling wajib dimiliki dan sangat bermanfaat. Dengan bekal takwa pula Allah akan makin menyayangi kita. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jika Allah mencintai kita, maka tak ada lagi yang membuat diri kita sengsara. Karena jika Allah telah suka, maka rasa bahagia akan selalu mekar di dalam dada. Selalu teringat firman Allah, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah lemah kalian, janganlah sedih kalian. Kalian punya derajat tinggi di sisi Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kebaikan dan kebahagiaan itu ada di dalam keihsanan dan ketakwaan. Kebaikan dan kebahagiaan itu terletak pada ihsan dan takwa. Ketakwaan tidak hanya menyebabkan hubungan kita baik dengan Allah, tapi juga akan mendorong kita berakhlak baik. Akhlak yang baik akan menjaga keharmonisan hubungan antar makhluk. Jadi takwa itu banyak manfaatnya. Hubungan dengan Allah romantis, hubungan dengan sesama tetap harmonis. Subhanallah. Hal ini sesuai dengan pesan Ibnu Aun. Kamu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa tidak akan merasa sendirian. Imam Al-Ghazali, seorang hamba Allah yang wali, berkata, manusia hidup di dunia ini bagi menumpangi sebuah perahu di tengah samudra lautan luas, penuh angin, penuh ombak. Lalu bagaimana caranya agar manusia itu bisa menyelam ke dalam laut dan mengambil mutiara di dalam laut? Begitulah kata Imam Al-Ghazali, seorang hamba Allah yang wali. Jika kita mengkaji ungkapan Imam Al-Ghazali yang tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa hidup di dunia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hidup di dunia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu banyak yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini, dan berjuang melawan hawa nafsu lebih penting dari segala-galanya. Dan berjuang melawan hawa nafsu lebih penting dari segala-galanya. Karena berjuang melawan hawa nafsu, pada hakikatnya kita berusaha berupaya untuk meraih masa depan yang cemerlang.
masa depan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni sampai di kehidupan setelah kita mati dan bangkit kembali. Karena jika kita sadar, rumah kita yang sesungguhnya bukanlah rumah kita yang di dunia ini, tetapi rumah kita yang sesungguhnya antara surga dan neraka. Nanti kita akan ke surga, atau mungkin saja kita masuk ke dalam neraka. Dan marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, pantaskah kita masuk surga jika kita berlumuran dosa? Pantaskah kita masuk surga jika kita tak pernah menyesal dengan dosa-dosa? Apalagi dosa dianggap biasa dan kita bangga dengan dosa-dosa. Apabila dosa dianggap biasa dan kita bangga dengan dosa-dosa, seolah-olah kita sudah tidak percaya lagi dengan adanya neraka. Jika seolah-olah kita sudah tidak percaya lagi dengan adanya neraka, berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka yang ingkar kepada Allah, yang seharusnya masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Karena orang Islam harus benar-benar percaya pada surga dan neraka. Apabila tidak percaya pada surga dan neraka, pastilah tergolong orang murtad dan selamanya akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita harus bisa merekam untayan hikmah ayat-ayat Al-Quran, bisa memahami maknanya, merenunginya dan mengamalkannya, sehingga mampu menjadi sebuah energi positif yang menguatkan dan membangkitkan kita untuk menjadi pribadi yang tangguh dan berjiwa perkasa. Karena sudah jelas Allah menyatakan Al-Quran adalah bayan, hudan dan mawa'idhah. Bayan, penjelasan, hudan, petunjuk, mawa'idhah, nasihat, motivasi dan pengembangan diri. Jika kita keluar dari Al-Quran, maka selamanya kita akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sering kita dengar dunia ini panggung sandiwara. Ajaran yang mengutamakan keindahan, kebaikan dan kebenaran telah menasihati kita dengan bijaksana bahwa di atas panggung hidup ini kita memainkan dua peran sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kita menjalani kedua peran ini dengan terikat pada kenyataan hidup bahwa kita adalah makhluk yang dikaruniai perasaan dan pikiran. Dengan dua karunia ini, hidup kita tumbuh lebih dari sekedar fisik dan berkembang lebih dari sekedar usia. Dan kita sadar bahwa takwa lebih penting daripada segalanya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Begitulah firman Allah di dalam Al-Quran. Bawalah bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Sekali lagi, kebaikan dan kebahagiaan itu ada di dalam keihsanan dan ketakwaan. Kebaikan dan kebahagiaan itu terletak pada ihsan dan takwa. Apa itu ihsan? Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab hadis Arba'in. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, ihsan itu apa Muhammad?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, ihsan itu kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa seolah-olah melihat Allah, kita harus yakin bahwa kita dilihat oleh Allah. Itulah ihsan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah.
Gimana bisa seolah-olah melihat Allah jika hati kita kotor? Gimana bisa seolah-olah melihat Allah jika hati kita kotor? Gimana bisa seolah-olah melihat Allah jika otak kita busuk? Gimana bisa seolah-olah melihat Allah jika di dalam dada kita penuh dusta dan angkara murka? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Maka jalan satu-satunya kita harus kembali pada ittaqullah haqqa tuqati. Kita harus tetap dalam peradaban ittaqullah haqqa tuqati. Kita harus selalu dan selamanya berada dalam ittaqullah haqqa tuqati. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ihsan dan takwa tak bisa terpisahkan. Maka apapun yang terjadi, dimanapun dan sampai kapanpun, ihsan dan takwa harus selalu tertanam di dalam lubuk hati kita. Ihsan dan takwa harus selalu melekat di dalam lubuk hati kita. Ihsan dan takwa di dalam pola pikir kita. Ihsan dan takwa di dalam pola hidup kita. Ihsan dan takwa di dalam pola rasa kita. Bahkan ihsan dan takwa di setiap hembusan nafas kita. Ihsan dan takwa di setiap tarikan nafas kita. Inilah hakikat untuk menuju ma'rifatullah. Dan orang-orang yang ma'rifatullah itulah yang akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki. Akhirul kalam. Mohon maaf manakala ada kesalahan dan kehilafan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.